ini adalah kunci dalam trading lah. Paham tentang oh iya ini forex, oh ini entry-nya begini, kalau kayak gini buy, kayak gini sell. Tapi teman-teman ini saya rasa masih ada agak sedikit kurang memahami. Bukan sharing bersama ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan Monex Surabaya. Perjalanan alur big map loh. Ilmunya jarang ada yang sharing nih. Dan Anda beruntung bisa melihat ini di channel YouTube Monex Surabaya tentunya. Oke, selamat sore kepada seluruh viewers channel Monex Surabaya. Ya, di sore menjelang malam nih ya. Dan di weekend kebetulan kita ini masa weekend yang panjang rasanya ya. Ini setelah Lebaran kemarin. Siap. Dan kita tahu kemarin, sendiri. Lebaran kemarin kemana Go? Liburan kemarin? Kita kan Surabaya asli ya. Asli Surabaya. Jadi nggak kemana-mana, Mas Paul. Muter-muter Surabaya. Ya betul. Siap. Kan biar anak-anak dapat itu loh, dapat THR kan. Jadi ngumpulin dulu tuh. Dikumpul satu-satu. Baik. Oke, kita kembali di sesi videocast kali ini kembali bersama Mas Paul yang di sesi sebelumnya sudah pernah bareng sama kita. Dan banyak permintaan dari teman-teman viewers apa sih yang strategi yang Mas Paul mau sharing dari beberapa bulan ya, udah berapa hitungan bulan ya. Dan kali ini Mas Paul akan sharing pada Anda, kita akan bagi beberapa segmen nanti sehingga Anda benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari videocast trading kita kali ini. Saya perlu perkenalkan dulu. Oke, terima kasih buat kesempatan yang sangat luar biasa buat sore hari ini. Terima kasih buat Ko Jimmy yang sudah ngasih kesempatan buat saya untuk berbagi sharing tentang satu metode yang bagi saya ini adalah kunci dalam trading lah menurut saya. Karena memang banyak sekali teman-teman ini paham tentang oh iya ini forex, oh ini entry-nya begini, kalau kayak gini buy, kayak gini sell. Tapi teman-teman ini saya rasa masih ada agak sedikit kurang memahami. Bukan berarti saya sok tahu, tapi yuk sama-sama kita sharing lah. Siapa tahu dengan apa yang kita sharing bersama ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan Monex Surabaya. Betul banget. Nah, tadi Mas Paul sudah kasih intro, tapi sebelumnya subscribe dulu dong channel kita Monex Surabaya, nanti klik biasanya muncul tuh di sini. Terus langsung subscribe aja. Dan juga jangan lupa like terus komen dan sharing terutama ya kepada rekan-rekan atau siapapun lah, karena di masa pandemik yang 2 tahun ini ya kita melihat banyak investasi bodong dan segala macam, dan kita sudah bahas ya di sesi sebelumnya. Nah, ini kita ingin benar-benar teman-teman viewers Monex Surabaya punya satu keinginan untuk belajar sebenarnya bagaimana sih investasi itu. Nah, khususnya Mas Paul sudah memberikan waktunya kepada Anda untuk menjelaskan salah satu strategi andalannya yang kalau Anda ada di grup-grup trading pasti tahu. Dan bisa dibilang ini ilmunya jarang ada yang sharing nih. Dan Anda beruntung bisa melihat ini di channel YouTube Monex Surabaya tentunya. Baik, Mas Paul, sebelum kita masuk ke part pertama ini ya, nanti kita buat 2 part supaya teman-teman bisa lebih intens untuk memahaminya. Kulitnya dulu nih Mas Paul, seperti apa sih? Karena tadi Mas Paul sudah singgung bagaimana ternyata teman-teman sudah paham sebenarnya, tetapi mungkin kurang ilmu ya, atau bisa jadi kulitnya itu tahu, tetapi penerapannya salah atau seperti apa. Nah, itu nanti Mas Paul bisa dijabarkan dulu sebenarnya apa sih keunggulan strategi ini? Oke, langsung saja guys. Jadi ini kita ini trading ya, dalam mindset kebanyakan orang. Bukan berarti saya sok tahu, tapi ini memang dari pengalaman apa yang saya alami. Karena sudah tahu. Dan juga teman-teman juga, terus dari senior saya. Itu gini, kita ini kurang memahami yang namanya perjalanan alur big map loh. Maksudnya big map ini gini, ibarat kita perang nih ya. Kita perang ini, kita ini harus tahu musuh kita ini gimana. Karakter musuh kita ini gimana, gerak-geriknya ini gimana. Nah, kebanyakan kita ini tahu senjatanya kita udah pakai. Oh, misalkan senjata AK-47 misalkan nih. Oh, cara nembaknya gini, agak sedikit miring, agak sedikit tegak.
terus agak sedikit sambil lompat-lompat misalkan. Tapi kita ini nggak tahu yang musuh yang sebenarnya yang terjadi di depan mata itu siapa. Siapa tahu ternyata itu kawan kita sendiri yang kita tembak. Itu kan. Nah, gambarannya sih seperti itu. Kita ini yuk sama-sama kita pelajari dulu alur big map-nya itu gimana supaya nanti teman-teman ini tahu, paham bagian mana yang kita akan ambil, akan kita masuki untuk sama-sama kita bisa mendapatkan profit di area tersebut. Apakah ini 100%? No, tapi kita paling tidak mengetahui dulu alurnya itu bagaimana. Sebelum kita pernah, ya ibarat kita dari perjalanan lah, misalkan dari ibarat dari Surabaya ke katakanlah ke Denpasar misalkan, kita nyetir nih naik mobil. Yang kita lalui, jalannya lewat sini lebih cepat mana? Lewat sini, jalur ke Surabaya, lalu ke Probolinggo, Situbondo, lalu endingnya di Banyuwangi, nyebrang lah ke Gilimanuk, habis itu dari Gilimanuk menuju kan Denpasar. Simpelnya seperti itu. Betul. Tapi kan otomatis kan di dalam perjalanan kita kan banyak kerikil, banyak rintangan, banyak kok nggak sesuai gini. Nah itu nanti kita kan pelajari di situ guys. Ibaratnya seperti itu. Baik. Nah, kalau teman-teman lihat di layar ini sudah ada ini ada preview ya. Previewnya chart. Nah, oke, langsung saja. Jadi ini. Tapi ini bisa untuk pemula ataupun yang pernah trading bisa ya? Bisa semuanya. Jadi kita akan mengetahui. Korban robot trading juga boleh. Boleh belajar ya. Yang ponzi ya, yang mungkin sakit hati terhadap forex, dilema. Nah, ini paling tidak teman-teman ini bisa tahu gitu loh. Kita nih tahu bahwa apakah ini bisa dipakai acuan untuk kita trading. Nah, nanti saya akan kasih gambaran besarnya dulu supaya teman-teman ini paham, gitu loh. Oke, langsung saja. Kalau boleh dikasih preview nama sistemnya? Namanya simple, range. Range market, high and low. Dah itu, that's it. Oke, kita langsung saja. Kita perbesar ya. Ini saya langsung ambil di time frame monthly, ya. Oke, nah, yang perlu kita pahami itu ini guys, antara high and low. Sebenarnya simple, high and low lah. Ini high dan ini low. Nah, dalam 1 tahun, saya ambil contoh pair ya. Itu yang saya pakai selama ini sebenarnya ada 2. Yang pertama GBP USD, yang kedua Euro USD. Kenapa ini yang saya pakai? Karena ini saya rasa kedua pair ini sangat cocok buat saya. Karena memang saya kebanyakan tradingnya di sini. Saya kasih gambaran aja dulu. Jadi gini, ibarat kita ini kalau makan ikan bakar itu kan ada beberapa bagian nih. Ada kepala, lalu ada badan, lalu ada ekor. Nah, ibarat dalam chart ya, kita ambil aja di sini high and low. Ya. High and low ini gabungan antara kepala, badan dan ekor dari ikan tersebut. Nah, nggak mungkin dong kita kalau pergi ke restoran atau rumah makan yang ada menu ikan bakar, kita makan ikan bakar tuh semuanya dimakan semua, ya enggak dong. Pasti kan yang kita makan kan adalah bodinya, gitu. Nggak mungkin buntutnya kita makan, kepalanya ikut makan. Nah, itu kan seraka itu namanya, bos. Tulangnya juga dimakan. Apalagi tulangnya. Nanti kalau kesel, nanti yang disalahkan nanti pemilik warungnya. Gitu lah. Oke, itu sekilas. Jadi gimana sih kita mengukurnya? Nah, sebenarnya simpel. Dalam kita ambil range market ini, perhitungannya ini adalah 1 tahun guys. Ya, 1 tahun perjalanan market itu rata-rata untuk GU dan EU itu rata-rata kurang lebih dia kisaran perjalanan market itu kurang lebih ya 1.500 pip antara high dan low. High and low antara kurang lebih 1.200 sampai 1.500 plus minus di area-area tersebut. Oke, kalau untuk teman-teman yang mau paham tentang tips, poin, perbedaan nanti bisa
lihat di videocast kita atau di Betul. Kamus Trading nanti di playlist kita ya. Betul. Oke, lanjut Mas Paul. Oke. Kita lihatnya itu gini, cara ngukurnya ya simpel aja. Kita dari high low. Nah, misalkan kita ambil kita berbesar lagi. Nah, kita lihat nih contohnya. Ini range tertinggi sampai terendah, kurang lebih ya, plus minusnya kurang lebih 1000 ya. Lalu kita lihat nih tahun sebelumnya, terendah ke tertinggi ya. Kita bisa ngukurnya dari high and low atau low ke high ya. Kita pengenalan dulu. Nah, ini sekitar 2000 minus ya. Plus minusnya kan area-area tersebut. Nah, biasanya dari kondisi chart seperti ini artinya kita ini bisa mengetahui kok kapasitas atau kondisi sebuah negara itu dari chart ini kita sebenarnya sudah ngerti ya, gitu. Gambarannya sudah paham gitu loh. Apalagi kalau teman-teman ngerti tentang support resisten itu kayaknya paham gitu loh. Nah, dari sini ya, ibarat kapasitas negara, kondisi negara itu saya ibaratkan gini, negara itu memberi dana atau kebutuhan dalam 1 tahun kurang lebihnya sekitar antara 1000 sampai 1500. Oke. Nah itu dari mana? Ya kita lihat kok bisa acuannya itu dari mana? Kok 1000 sampai 1500? Ya kita lihat aja histori sebelumnya dari tahun ke tahun. Ya kurang lebih sekitaran 1500-an lah. Okay. Ya enggak fix rate sekitar 1500, paling tidak mendekati atau melebihi. Ya kalau lebih sedikit lah. Paling tidak gini, kita sudah punya acuan dulu. Angka 1500 ini ibarat misalkan gini. Saya ambil contoh, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana untuk pertanian di Jawa Timur sekitar 100 miliar. Nah, ibaratnya seperti gitu loh. Nah, budget. Ibarat budget dana pertanian untuk seluruh wilayah Jawa Timur sebesar 100 miliar. Okay. Range-nya segitu. Nah, dari 100 miliar tersebut pasti akan dibagi-bagi di seluruh kota maupun kabupaten se-Jawa Timur. Nah, itu adalah big map-nya dalam 1 tahun. Nah, sama kita lihatnya di sini. Angka 1500 pip itu untuk kebutuhan selama 1 tahun. Mulai Januari sampai ke Desember kurang lebih perjalanan kebutuhan market yang harus terpenuhi kira-kira 1500. Kurang lebih ya. Bisa kurang dan bisa lebih. Paling tidak kita punya patokan dulu. Kurang lebih ya 1500. Nah, dari 1500 ya nggak mungkin lah dalam 1 bulan langsung terpenuhi 1500. Enggak, pasti ada bagian bulan-bulan tertentu dia akan mengalami gejolak yang besar. Lalu dalam tempo sekian bulan, katakanlah 2 bulan, atau per kuartal, atau per semester, dia akan menggapai target pips tertentu. Kata, misalkan nih 1500, kita lihat dalam tempo 3 bulan, dia 3 bulan sudah mencapai kurang lebih sekitar 400 atau 500 pip. Nah, contohnya kita lihat gini, market. Kita coba flashback nih ya. Kita flashback ya. Flashback yang misalkan ini tahun 2020. Dalam 3 bulan terakhir dia ini dari 3 bulan pertama. 3 bulan pertama, 1 kuartal. 1 kuartal ya. Nah, kurang lebih dia 1800. Sudah 1800. Ya. Otomatis 1800 ini targetnya terpenuhi. Nah, pertanyaannya kalau sudah terpenuhi itu kira-kira harga akan lanjut balik arah atau melanjutkan tren, Mas? Biasanya kalau dari pengalaman saya, dia pasti akan balik arah. Ya kita lihat, pasti nanti teman-teman bingung nih. Kalau sudah terpenuhi segitu, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Nah, itu nanti akan kembali ke makroekonomi ya, kondisi dari negara tersebut bagaimana. Lalu misalkan kayak
GBP kondisinya itu gimana sih dalam 3 bulan terakhir ini? Apakah baik-baik saja atau dia ada perlambatan ekonomi atau apakah ada percepatan, atau lalu hubungannya dengan tingkat perdagangan dengan Amerika itu bagaimana? Itu nanti teman-teman bisa lihat di trading ekonomi atau view trading view. Nah itu bisa kita bisa lihat gambaran dari tradingview.com kalau salah, saya lupa, atau trading ekonomi. Nah di trading ekonomi itu biasanya mereka ngasih gambaran per kuartal. Nah per kuartal tersebut kita bisa memastikan ya perjalanan rangkaian kuartal itu nanti nextnya gimana. Nah biasanya yang saya lakukan itu per 3 bulan. Dari 3 bulan pertama dalam tahun tersebut ya, awal nih Januari, Februari, Maret, kita ini sudah tahu kira-kira nanti nextnya bulan keempat sampai bulan Desember kita bisa melakukan skenario trade, skenario planning, bagaimana kita buat perencanaan gitu, perencanaan yang harus kita lakukan gimana. Paling tidak, misalkan nih dalam 3 bulan. Kita bicara nih, 2020 dulu ya. Nah, kita bicara nih. Nah, 3 bulannya yang terjadi 1.800. Kalau sudah 1.800, kalau sudah terpenuhi, biasanya dia pasti balik arah. Dengan kondisi candle seperti ini, pasti balik arah. Nah terus kita lihat dulu, nah kayak candle ini, nah high and low 3 bulan nih, nah kita lihat yang belum paling terpenuhi. Berapa? Belum terpenuhi, ini masih sekitar 700. Setengah ya. Nah ada kalanya dia akan balik arah atau tetap naik terus. Nah kalau naik terus otomatis biasanya saya ambil analogi gini, Indonesia dengan mata uang rupiah dengan mata uang dolar. Kalau mata uang dolar ini sekarang kita lihat 14 ribuan ya. 14 ribuan nih. 14 ribuan kalau harga ini naik 14 ribu naik jadi 15 ribu, 16 ribu, otomatis pemerintah pasti turun tangan. Gitu. Gambarannya seperti itu kok. Nah, otomatis kalau dia harga ini dinaikkan terus, otomatis dia pasti akan ada yang namanya kekacauan. Maksudnya kekacauan gimana? Ya nggak mungkin lah harga itu pasti naik terus. Ada kalanya pemerintah itu akan menurunkan kembali. Ya saya ambil contoh gini, nggak mungkin lah sekarang 14 ribu, nanti bulan depan jadi 15 ribu, bulan depannya jadi 16 ribu, dan 17 ribu. Nah otomatis kan kacau. Dan nggak mungkin pemerintah terus-terusan akan membiarkan rupiah itu melemah terus. Harga itu semakin melambung, itu nggak mungkin lah. Otomatis pemerintah Indonesia, pemerintah kita itu akan mengupayakan bagaimana nilai pertukaran rupiah terhadap dolar dia akan stabil di angka 14.000 atau lebih, cenderung turun 13.000 atau 12.000. Paling tidak dia pemerintah itu mengupayakan kestabilan harga. Nah, sama dengan kita lihat di chart. Nggak mungkin pemerintah Inggris itu membiarkan mata uangnya itu naik terus, nggak mungkin. Otomatis dia akan menurunkan. Dengan cara apa? Kita nanti lihat di trading ekonomi dan trading view. Nah, dari kedua situs info yang saya utarakan itu, kita nanti bisa mengetahui gambaran kira-kira nanti long term-nya bagaimana gitu. Paling tidak kita ini mengetahui dulu high and low dalam 1 tahun. Nah, nanti next video kita akan jelaskan bagaimana sih kita mengaplikasikan ke chart, langsung ke chart. Oke, jadi menarik banget teman-teman viewers YouTube Monex Surabaya. Mas Paul tadi sudah memberikan gambaran sedikit bagaimana kondisi market yang ada itu banyak dipengaruhi oleh fundamental terutama, dan kemudian suatu nilai mata uang apapun negaranya itu dia akan mungkin dibiarkan oleh pemerintahnya baik itu melemah atau menguat. Bukan begitu ya Mas Paul ya? Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah otomatis akan mempengaruhi pergerakan mata uang tersebut. Apakah dia akan kembali atau bahkan
mungkin kalau misalnya salah melakukan kebijakan, Mbak, bisa jadi akan terus ya, baik itu melemah atau menguat. Nah, nanti kita akan di part kedua, kita akan lebih dalam lagi. Di part 1 ini Mas Paul sudah memberikan kepada Anda previewnya. Dan saya yakin teman-teman viewers Monex Surabaya akan stay melihat ini sampai nanti di part berikutnya. Karena apa? Kita buat di beberapa part karena biar teman-teman paham dulu satu bagian ini, mengerti landasan pemikirannya, sehingga di part berikutnya Anda lebih memiliki pemahaman yang kuat terhadap sistem ini nantinya. Betul. Karena tanpa ada landasan seperti kita membangun rumah ya, tidak ada fondasi yang nggak kuat, rumahnya bisa rubuh atau apa kan seperti itu ya Mas Paul, benar ya? Betul. Nah, ini penting banget di part 1 ini Anda paham dulu big map-nya, sehingga siklus perjalanan market dalam 1 tahun. Ya, ketika Anda sudah mengerti, nanti akan lebih paham lagi bagaimana penerapannya. Betul. Baik, kita akan jumpa di part kedua, teman-teman viewers Monex Surabaya. Mas Paul, kita akan bersama terus nanti ya. Tetap pantengin terus guys. Betul, nanti ada bonusnya tuh. Nah, bonusnya apa? Nanti. Oke. Baik, seperti biasa di akhir video kita selalu kita buat ya supaya teman-teman viewers lebih semangat lagi untuk belajar. Siap. Baik, berani maju, berani edukasi, berani investasi. Sukses. Yes.